Pak Ronald, buka pintunya, Pak. Jangan bergerak! Kami sudah mempunyai cukup bukti untuk membawa Anda ke pengadilan. Halo, ini saya Ronald. Saya lagi ada di Polsek Jati Baru. Tolong bantu saya. Aku masih nggak percaya kalau Ronald udah ditangkap polisi. Secara selama ini dia aman-aman aja dan bebas ngelakuin semua kejahatan dia. Jadi gue baru dapat update dari Bobby. Kalau papa tuh bayar jaminan jadi sekarang bebas dari tahanan. Kita udah nyari bukti susah-susah. Tapi semua itu sia-sia sekarang. Kal, gak ada yang sia-sia. Mungkin emang ini di luar prediksi kita. Tapi kita harus tetap berjuang. Lo harus inget, tahanan sementara yang dibayar pakai uang, itu belum tentu dia nggak bersalah. Selama hukuman belum diputusin dengan pengadilan, kita harus tetap berusaha. Gue yakin kok, pihak berwajib pasti ngamanin Pak Ronald lebih ekstra lagi. Karena kasus ini belum selesai, Kal. Oke, sorry. Gue kesel aja soalnya pas denger. Pokoknya kalau kita mau ngatasin masalah ini, kita nggak boleh emosi. Ya. Iya, sama. Kamu yakin mau jualan makanan? Ibu mau ngajarin aku masakan. Ya mau. Emang kamu mau bikin apa sih? Belum tahu sih Bu, tapi yang jelas aku mau belajar masak dulu. Nanti kalau misalnya udah jago masaknya, apapun itu aku cari, aku mau titip jual di warungnya Kanva. Aku udah izin, udah boleh juga sama Pak Harun. Oh iya. Terus jadinya kamu mau bikin apa? Bikin apa ya Bu? Gini, kalau menurut Ibu, sebelum kita bikin yang susah-susah dulu, gimana kalau kita bikin yang gampang dan sekalian bisa kita jadiin menu buat makan malam hari ini? Yang gampang tuh kayak apa Bu? Perkedel. Karena kebetulan ada kentang, semua bahan-bahannya udah ada. Oke, seru banget. Step pertamanya, Potong bawang merah. Nih, kamu duduk sana. Nih, ini. oh iya, Ini kamu potong. Kupas kulitnya dulu, baru dipotong ya. oke. Pasti bisa, Azura. Dulu yang motong-motong sama bapak sih. Ih, Bisa nggak? bisa dong Ibu. Potong dulu atau dikupas dulu? Kupas dulu kulitnya. Semuanya. Iya dong. Bu, ini potongnya gimana? Ya udah gitu. Gitu aja. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Nah, pinter. Hati kena tangan. Bu, ini perih ya Bu. Namanya juga bawang merah, Azura. Kamu seharian duduk di sini nonton TV? Iya, nggak boleh. Bukannya nggak boleh, sayang. Papa tuh malah seneng. Kamu tuh sibuk banyak kegiatan. Kayak misalnya bikin proyek desain, kumpul sama teman-teman, ngumpulin ide atau yang lainnya. Bukan malas-malasan kayak gini, sayang. Emangnya kenapa, Pak? Mila, anakku sayang. Papa nggak mau kamu sia-siakan masa depan kamu dengan bermalas-malasan kayak gini. Apalagi sampai dipengaruhi mama kamu. Sampai kamu nggak peduli sama orang yang baik, perhatian, peduli, dan sayang sama kamu. Kenapa sih Mas Januar harus ngomong kayak gitu ke Mila? Loh, kamu ternyata di sini, aku nyari-nyariin. Sayang, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Bu Azura kenapa, Bu? Gak apa-apa. Aku lagi belajar masak ini. Belajar masak kok pakai nangis? Ini namanya menghayati, sayang. Menghayati. Kamu ngeledekin aku ya? Nggak ada yang ledekin. Daripada kamu gangguin aku belajar masak, mendingan kamu pergi sekarang. Nggak, aku mau di sini aja. Pergi. Pergi. Nggak usah,
Aku mau di sini aja. Aku bantuin masak deh gimana? Bu, ganggu Bu. Pergi. Nggak berat banget lagi, berat dosa kayaknya ya Bu. Aman Azura. Sedih. Kok perih banget ya Bu? Ya namanya juga bawang merah. Apa Azura sengaja ya mau ngindarin aku? Makanya dia pagi-pagi udah pergi. Sampai sore gini masih belum balik. Padahal aku mau minta maaf. Sekalian bilang makasih sama Zura. Tapi Zura apa mau menerima setelah dengar omongan aku? Mila, shopping yuk. Mama stres nih. Pengen sekalian ngobrol-ngobrol sama kamu juga. Ngobrol apa lagi sih, Ma? Emangnya nggak bisa ngobrol di sini aja? Aduh, nggak bisa dong sayang. Rumah ini tuh udah nggak kayak dulu lagi. Mama tuh udah nggak nyaman kalau mau ngomongin ini itu di sini sama kamu. Kalau dulu sih Mama nggak pernah bosen ya lama-lama stay di rumah. Karena ada kamu yang selalu bikin Mama happy. Apalagi sikap kamu sama Papa yang selalu bikin Mama bahagia. Mama juga jangan lupa sama Azura. Azura kan udah selalu effort buat cobain bikin Mama happy. Kenapa sih mesti Azura terus? Kamu tuh nggak tahu ya Azura itu udah bikin Mama menderita. Kenapa sih, Mah? Mama sebenci ini sama Azura? Bahkan Mama nggak ngakuin waktu Azura dan teman-temannya bantuin Mama keluar dari penjara. Mama malah ngehasut aku buat benci sama mereka. Mama harusnya kasih tahu sama aku. Ini pasti gara-gara Azura ngomong sesuatu kan ke kamu. Dia ngejelek-jelekin Mama kan? Terus pakai bilang bahwa mereka udah bebasin Mama gitu kan? Enggak, Mah. Azura nggak ngomong apa-apa sama aku. Bahkan waktu Mama kasarin Azura, Azura diem aja kan? Oke, kalau bukan Azura ini berarti Raskal nih yang ngadu ke kamu. Mila, kamu tuh nggak harus percaya Azura sama temen-temennya. Mereka itu sama aja, nggak ada yang bisa dipercaya. Udah deh, Mah. Mama nggak usah bohongin aku lagi. Dan aku juga nggak perlu Mama hasut-hasut aku untuk benci sama mereka. Apalagi Azura. Aku tuh emang seneng lihat Mama masih hidup dan Mama udah bebas dari penjara. Tapi aku nggak bisa ngebiarin Mama punya sifat jahat kayak gini. Mila, Mama tuh cuma pengen ngelindungin kamu aja. Mama nggak perlu ngelindungin aku dengan cara kayak gini. Aku tahu mereka bukan orang jahat yang harus aku hindarin, Mah. Dan aku juga udah besar. Aku bisa pilih sendiri orang yang pantas dekat sama aku dan enggak. Tapi Mila Udah, Mah. Kalau Mama emang sayang sama aku, Mama ubah sifat jelek Mama. Harusnya Mas Januar nggak perlu ngomong macem-macem sama Mila. Gara-gara Mas Januar, Mila jadi kesel sama aku. Alhamdulillah, gini. Udah jadi, Bu. Ini sih kelihatannya bakal enak banget nih. Ya pasti enak. Kan yang bikin kamu. Iya, tapi kan resep Ibu. Terus ini langsung cemplungin aja ya, Bu? Ya, minyaknya udah panas kan, terus kamu cemplungin. Perkedelnya kamu masukin ke dalam telur dulu, setelah rata baru kamu masukin ke wajannya. Oke. Setelah rata, baru masukin ke wajan. Bisa. Ini kok meledak-ledak, Bu? Ini masukin lagi nggak apa-apa, Bu? Apinya dikecilin dulu. Apinya dikecilin dulu. Itu apinya kebesaran, kamu kecilin dulu sedikit. Aduh, enggak, Bu. Matiin aja ya, Bu ya. Dikecilin bukan dimatiin, Azura. Gimana Ini matiinnya? tangan ibu kotor ini. Jangan teriak-teriak. Ampun deh. Bu, gimana nih, Bu? Kamu jangan begitu naruhnya, tar dulu. Aduh. Ini dikecilin. Bu, jangan, Bu. Udah, jangan, Bu. Tenang dulu. Ini dikecilin dulu sebentar, nggak apa-apa. Nah, dikecilin dulu. Nah, heran. Tuh, tinggal naruhnya tuh pelan-pelan aja, nggak usah dilempar-lempar. Masukin minyak, Bu, tadi. Enggak, nih lihat nih. Tuh. Oh iya. Gitu ya ternyata. Itu aja kok panik. Masukin lagi yang belum. Padahal aku Nah, dulu jago masak loh, Bu. sekarang kayaknya udah enggak. Karena aku udah kelamaan gak masak dia di rumah. Panikan gitu. Dimasakin terus ya? Iya. Nih aku bisa Coba. nih, Bu. Aku bisa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gemeter sih, gitu aja gemeter. Pelan-pelan. Nah.
Udah kan? Bisa ya? Lagi pada masak apa nih? Masak perkedel sayang, emang gak kelihatan segede itu. Karena aku nggak tahu. Kamu gak tahu perkedel? Tahu. Bu, Ah, aku bantuin deh Bu, gimana? Aku bantuin masak aja gini. Gak usah. Mending kamu bantu yang lain. Bantuin apa? Bersihin dapur. Udah sana. Nyapu, ngepel. nih Azura, kalau udah kuning begini, udah keemasan gini warnanya artinya dia udah cukup mateng. Oh. Enggak, bersihin dapur. Bersihin dapur. Udah, masukin lagi. Bu, aku bisa sendiri, Bu. Coba, Bener. coba. Ini yang udah coklat kamu ambil, kamu angkat dulu. Sekarang. Iya sekarang. Bukan cemplungin dulu. Masa besok? Kali ini kamu harus pastikan Azura celaka. Gadis itu sudah terang-terangan berani ngelawan saya. Dia juga sudah manfaatin Samuel sama Raskal untuk nyerang saya. Dan dia juga tega. Sudah bikin Samuel sama Raskal jadi gak peduli kalau saya ini adalah ayah kandungnya. Baik, Pak. Saya pasti akan membuat Azura menyesal seumur hidupnya. Karena dia sudah berani melawan Bapak. Jangan cuma bikin dia menyesal. Saya mau kamu lenyapkan Azura karena sudah berani ngelawan saya. Pak Ronald tenang saja. Semua akan beres sama saya. Jangan tinggalin jejak. Pastikan semuanya bersih. Siapa? Kalau menurut Ibu, perkedel buatan kamu tuh udah enak. Tapi memang agak keasinan sedikit. Maaf ya, Bu. Tadi kirain garamnya udah pas. Tapi nggak apa-apa juga. Yang penting masih enak dimakan. Terus Ibu juga bangga sama kamu karena kamu tuh mau berusaha. Kasih ya Ibu udah mau ngajarin aku masak. Sama-sama. Ya udah, tadi Ibu juga bikin jus jeruk ada di kulkas. Kalau kalian mau ambil aja ya. Siap Bu. Sekarang Ibu mau bebenah dalam dulu. Kasih Bu. Ya. Oke. Makasih. Sama. Langsung jadi seger banget ya. Kamu suka nggak? Bukalah, ini kan buatan Ibu. Semua yang dibikin sama Ibu pasti dibuatnya pakai sepenuh hati. Jadi rasanya enak. Aku yakin kamu juga bisa masak kayak Ibu. Tapi kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak ya aku makan. Janji. Janji. Bener. Bener. Jempol. Jempol. Ya. Cheers. Cheers. Untuk semua makanan-makanan aku yang nggak enak. Enak dong. Oh iya enak. Assalamualaikum. Ibu. Azura udah datang pagi-pagi. Iya Bu. Aku takutnya Ibu nunggu kelamaan. Jadi aku berangkatnya lebih pagi lagi. Tapi ini nggak kebagian kan Bu? Enggak, Ibu malah seneng kalau kamu semangat kayak begini. Iya, ini aku udah bawa beberapa bahan-bahan untuk masak Bu. Ibu nanti ajarin aku kan? Emang kamu mau bikin apa sih? Aku mau bikin yang simpel-simpel aja Bu. Apa? Telepon. Aku udah nonton semalam di internet dan menurut aku itu gampang banget cara masaknya. Jadi aku mau bikin telepon. Nah, udah kalau gitu nanti kamu siap-siapin dulu di dapurnya ya. Ibu mandi dulu. Habis itu, habis Ibu mandi kita sarapan, baru kita bikin sama-sama ya. Oke. Ya udah, sekarang ayo masuk. Tapi Ibu baru tahu loh kalau telepon tuh simple. Simple kok, Azura. Masih longgar banget, Kak. Padahal regulatornya baru. Coba lo kencengin lagi deh. Coba. Tuh, kan nggak bisa nyala. Bentar. Coba gua akalin ya. Ada apa ya di sini ya? Karet.
Kasian. Kasian. Ya kasian gasnya, seharusnya dibenerin malah diakalin. Ya, maksudnya diakalin itu diusahain, bukan dibohongin. Mana buktinya? Sabar ya, bentar ya. Tunggu ini kelar dulu. Sekarang coba. Wow, oke, bisa. Tuh kan, Hebat ya lo. segala sesuatu yang diusahain itu pasti bisa. Asal kuncinya jangan nyerah. Oke, semuanya udah beres ya sekarang. Sini, gue beresin. Gue aja, Nak. Oke. Ya udah. Gue aja yang beresin ini ya. Ya udah gue lap mejanya lagi ya. Ah. Oke. Ya udah. Ya, oke. Kok kayak gini ya? Wah. Kenapa kamu? Wah, jadi kayak kapal pecah dapur ibu. Ibu, maaf ya dapur aku bikin berantakan. Aku tadi niatnya mau coba dulu sendiri. Siapa tahu bisa gitu ngikutin di internet. Tapi adonannya tuh kayak salah ya, Bu. Ini udah kamu kukus belum? Kukus. Iya, kelapanya harus dikukus dulu. Kelapanya harus dikukus. Udah deh, pokoknya sekarang nggak usah ikutin internet. Nanti kamu ikutin stepnya ibu ya. Oke. Supaya enak semuanya nih ya. Ini udah bener dah. Kamu ngeledek ya? Aku nggak ngetawain kok. Bu. Enggak, aku tuh niatnya mau semangatin kamu. Ayo pacar aku, semangat. Pasti kamu bisa. Udah disupport dong, disupport. Iya, semangat. Bener banget, udah nggak usah dipikirin ya. Pokoknya sekarang ikutin ibu. Biar gampang, biar cepet, ayo. Tapi aku bisa kan? bikin Bisa suatu- pasti, bisa. Ikutin cara ibu. Lengket. Sih, ngapain sih internet udah jelas. Tapi ini bibir lengket, Bu. Rumah ini jadi sepi banget. Coba aja aku nggak berantem sama Azura. Pasti sekarang aku lagi diajak main sama teman-temannya. Nggak ditinggalin sendirian kayak gini. Tadi juga Azura perginya buru-buru. Sampai nggak nyadar aku mau nyamperin. Raskal juga udah nggak pernah nelpon lagi. Pasti dia masih kesel sama aku. Coba aja aku gak gampang kehasut sama mama. Tapi karena aku kesel, aku jadi berpikiran kalau Azura sama Raskal itu gak baik buat aku. Papa nggak tegang lihat kamu sedih kayak gini, Mila. Papa harus ngelakuin sesuatu biar anak-anak Papa bahagia lagi. Dan mama kamu harus berhenti ngasut kamu. Apalagi bikin kamu jadi serba salah begini. Di teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kegagalanku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua bawa malam ke dalam genggaman. Tada, udah jadi nih Ibu. Coba lihat mana. Ibu cobain ya. Kalau ibu lihat dari bentuknya, ini belum bisa dijual, Azura. Oh. Nanti kamu harus belajar lagi untuk bikin bentuk yang lebih sempurna. Supaya nanti laku kalau dijual. Sekarang rasanya ibu cobain dulu ya.
Gimana, Bu? Nggak enak ya, Bu? Kurang? Atau aneh rasanya, Bu? Ibu, Sebenarnya rasanya itu lebih enak dari yang ibu bayangkan. oh ya? Enggak, Bu. Ibu pasti bohong ya. Nggak apa-apa, Bu. Kalau emang rasanya ada yang kurang, nanti ibu bilang aja biar aku coba belajar masak lagi. Enggak. Nih kamu coba sendiri. Rasanya udah enak. Cuma tinggal bentuknya nanti kita sempurnakan. Coba. Beneran enak, Bu. Bener. Coba kamu cobain. Coba yang paling gede, Bu. Ya. Aneh ya rasanya. Gimana? Jujur. Sayang, ini enak banget. Bohong. Kelapanya gurih. Terus pas kleponnya dimasukin ke mulut, gula merah itu kayak meledak di mulut. Perfect. Kamu kayak food blogger gitu sih ngejelasinnya. Beneran enak. Serius sayang nih, kamu kalau nggak percaya kamu cobain. Enak kan? Beneran enak, Iya Bu. kan? Makasih Ibu udah ngajarin aku masak. Ini kan juga semuanya hasil kerja keras kamu. Dan kamu tuh mau belajar. Oke, nanti kita sempurnakan lagi ya. Sayang, mending kita bawa telepon ini ke warung dimsumnya Kanva. Pasti anak-anak suka nih. Boleh? Semoga berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys, ini Wow. bentuknya agak meragukan. Tapi kalian coba dulu. Gue coba ya. Hmm. Gue udah coba di rumah. Kalian coba lagi dong. Oke. Gimana? Perfect. Ini klepon terenak yang pernah gue makan sih. Ini kalau dijual bakal laris manis. Serius nggak sih? Jadi, Jadi, karena kleponnya rasanya enak banget, ide lu buat jualan di warung, gua approve. Lo hebat banget sih Zura. Gue masih gak nyangka lo bakal jualan klepon di sini. Apalagi selama ini lo cuma ngurusin Oli. iya lagi gue nggak expect kalau ternyata gue tuh jago juga ya masak. Dessert loh, ini susah loh ternyata. Tapi jujur aja nih, tadi di dapur sebenarnya hancur banget pas dia masak, guys. Kayak gitu sih. Enggak bercanda. Support aku. Wajar lah, Elina juga baru pertama kali kan. Tapi kan masalah taste, Oke, makanya kan ini besok-besok bakal lebih rapi nih. Itu dia. Bentuknya juga nanti bakal lebih cantik. Makasih ya udah ngasih gue kesempatan untuk jualan. Sama-sama Zura, karena rasanya enak. Makanya tadi gue langsung approve kan. Karena rasanya enak berarti nambah lagi. mantap. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung-hitung dulu. Kita harus siapin apa aja ya. Sekalian buat nambah peralatan nanti. Bener-bener. Wah, ini enak banget. Serius gak sih? Ih, seneng El, deh. Langsung 3 nggak sih? Enggak dong, El. Nih, berdua dong. Dua. Semoga urusan telepon ini bisa bikin Azura sibuk dan lupa sama semua masalahnya. Apalagi soal Pak Ronald dan Tante Dahlia yang masih nggak suka sama Azura. Azura mau jualan telepon di kios dimsumnya Kanva. Benar, Pak. Mereka sudah menghitung semua biayanya, Pak. Mereka mencari supplier buat yang dibutuhkan oleh Azura, Pak. Kapan dia mulai jualan? Sepertinya dalam beberapa hari ini, Pak. Yang pasti mereka besok melakukan persiapan, Pak. Kamu awasin terus dia. Cari celah buat hancurin Azura dan juga usahanya. Apapun yang kamu lakuin pasti akan gagal, Azura. Saya nggak akan biarin kamu bahagia di atas penderitaan saya. Kamu juga harus hancur dan lenyap dari kehidupan anak-anak saya. Dahlia! 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 Kenapa sih Mas manggil aku teriak-teriak kayak gitu? Aku masih bisa denger kok. Kamu itu sadar gak sih? Gara-gara kelakuan kamu, anak kita jadi korban. Maksud kamu apa? Kamu tahu gak sih? Mila tuh lagi sedih. Sedih? Enggak kok. Perasaan tadi aku lihat dia baik-baik aja. Kamu tuh emang gak peka.
atau nggak peduli. Bisa-bisanya bilang baik-baik aja. Oh iya, mungkin dia sedih kali Mas. Gara-gara ngelihat kita tuh udah nggak mesra lagi kayak dulu. Kita suka berantem. Mas udah nggak sayang lagi sama aku, ya wajar aja kalau dia sedih. Ini bukan tentang kamu sama aku, tapi tentang Azura sama Mila. Sebelum kamu ngasut Mila, Mila tuh bahagia banget dengan kehadirannya Azura. Bahkan Mila seneng banget karena dikenal sama teman-temannya Azura. Tapi sekarang kamu lihat kan, setiap hari dia kerjanya ngelamun, menangis, bersedih. Aku nggak mau ngeliat anak kita kayak gitu. Ya terus Mas tuh mau aku gimana? Kamu harus melakukan sesuatu supaya Mila bahagia. Ngelakuin sesuatu, minta maaf sama Azura. Iya. Kamu harus minta maaf sama Azura dan ngakuin semua kesalahan kamu. Nggak bisa lah Mas, aku nggak salah. Ngapain aku minta maaf sama dia? Kamu tuh keras kepala ya. Tetap aja nggak ngaku. Ya udah kalau gitu, biar aku yang ngelakuin sesuatu. Kamu mau ngelakuin apa Mas? Kamu jangan berpikir untuk baik-baikin Mila sama Azura lagi ya Mas ya. Kenapa nggak boleh? Azura itu bisa membahagiakan Mila. Nggak bisa Mas. Mila itu anak aku. Mila anak aku juga. Dia tuh bebas Mas ngelakuin apapun yang dia mau ya Mas ya. Dan aku akan nentuin dia mau temenan sama siapa aja. Jadi nggak bisa. Mila itu anak aku juga. Dan dia adiknya Azura. Dan kamu nggak berhak ngelarang-larang Mila. Yang Mas pikirin itu sebenarnya bukan Mila, tapi Azura kan. Mas mikirin Azura itu nggak nyaman gara-gara dijauhin sama Mila, iya kan Mas? Jelas. Aku nggak suka Azura nggak ngerasa nyaman di rumah ini. Tapi ini bukan tentang Azura. Tentang kita. Mila pasti sedih karena nggak bisa baikan sama Azura. Kenapa? Dan semua gara-gara kamu. Mas, kenapa sih kamu selalu nyalahin aku? Mas, kamu tuh nggak sadar ya? Kita tuh tadinya baik-baik aja Mas, rumah tangga kita tuh adem ayem sebelum Azura datang. Azura itu emang sumber masalah di rumah tangga kita Mas. Maaf ya, Tante. Azura. Kamu nggak usah dengerin ocehan tante kamu. Dia cuma lagi emosi, ya. Kok ayah nyium bau-bau santan gitu? Kamu bawa apa, nak? Ini aku bikin kelpon ya. Tadi dibantuin sama Ibu Dewi. Boleh ayah coba. Enak nggak ya? Apa enaknya sih klepon? Mendingan juga di Citizen Western. Jelas sih, beda kelas kita. Ya nggak usah denger ocehannya dia. Dia nggak tahu aja. Banyak orang yang suka sama klepon. Ayah coba ya, sayang. Enak. Enak. Enak? Kenapa kamu nggak coba jualan klepon ini? Pasti banyak yang suka. Aku rencananya emang mau jualan kelpon ya. Nanti mau dititip jual di kiosnya Kanva. Besok udah mulai sih rencananya. Yaudah, kalau kamu butuh sesuatu, kamu bilang aja sama ayah. Ayah pasti bantuin. Ayah siapin semuanya. Duduk, Pak. Ayah mau cobain lagi. Beneran enak ya? Enak bener. Aku agak nggak pede soalnya. Ayah kalau misalnya ada yang kurang, ayah bakal bilang kan sama aku. Iya pasti dong. Tapi ini enak banget loh, bener. Bener? Bener. Enak? Kamu gak mau makan? Aku udah cobain banyak banget, jadi tadi masak bareng-bareng terus dikit-dikit kita nyicip-nyicip gitu ya. Makanya hasilnya jadi cuma segini. Yaudah. Padahal tadi bahannya banyak namanya banget. nggak apa-apa kan? Boleh dong ya. Ayah lapar ya. Dikit. Ini enak sih ya. Aku kangen deh bisa ngobrol lagi sama Azura. Apalagi ngeliat Azura berdua sama papa gini. Aku juga pengen kita kompak kayak dulu lagi. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16.
Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Ini dia baksonya. Pelan-pelan tapi ya. Agak panas. Awas. Ini kok cuma satu? Iya, soalnya tadi kan waktu gua cari baksonya ke abang-abang di pengkolan tuh ini rame banget. Jadi tinggal 1 porsi. Terus lo makan apa? Lo bisa makan ini sama aja. Makan bakso sendirian itu nggak seru, harus berdua. Jadi lo makan juga ya? Nanti lo nggak kenyang. Nah, kalau belum kenyang, kita nambah dimsum. Ya udah boleh. Cuman lo yakin makan berdua? Kenapa? Kurang rame ya? Atau lo mau manggil sama Zura biar mereka kesini juga? Habis dong minta baksonya. Yuk, makan yuk. Makan berdua yuk. Enak kan? Iya, Nak. Sorry, Nak. Maaf. Udah. Nggak terasa ya, waktu itu cepet banget berlalu. Perasaan baru kemarin gue pindah dan ngekos di rumah lo. Dan awalnya gue kira gue nggak bakal betah. Malah sampai sekarang gue masih bertahan di sini. Sekarang jadi lo yang malah bantuin bapak gue di warung. Nyuci piring iya, ngelayanin pelanggan iya. Pasti lo capek ya? Ya semua kerjaan pasti bikin capek. Tapi karena gue enjoy, jadi ini semua nggak jadi beban buat gue. Tapi menurut gue ya, itu semua nggak jadi beban buat lo karena gue tuh jago banget masakin gorengan rasanya tuh spesial. Jadi lo makin ngerasa feels like home. Rasanya jauh lebih dari itu. Maksud lo? Ya, gue betah tinggal di rumah lo. Karena gue ngerasa nyaman. Bahkan jauh lebih nyaman daripada di rumah gue sendiri. Wih, lagi ngapain? Bikin apaan lo? Telur ceplok. Nggak tahu lu telur ceplok. Ya nggak tahu lah. Tumben banget masak, ada gerangan apa nih? Ya elah, gue biasanya juga masak. Apa lu masak gara-gara FOMO nih? Hah? Kemarin kan si Azura habis bikin klepon tuh. Terus habis dibikin klepon, gue liat-liat lu tuh kayak jadi semangat masak mulu gitu. Emang ada apaan sih? Apa gara-gara dia? Apaan sih FOMO? Ngapain gue ikut-ikutan? Gue emang udah biasa masak dari dulu. Lu kali yang mau ikut-ikutan masak. Gue ikut-ikutan? Iya. Sorry bro. Gue bikin telur ceplok, cuman tutup mata, klek. Ini telur ceplok langsung. Iya. Jadi. Terus coba. Ya, mending gue aja deh. Apaan? Misi sih gue bikin. Gue tunjukin cara yang bener tuh gimana. Wah! Katanya sih bisa masak. Ini telurnya nyiprat kemana-mana, gimana sih? Gue bisa. Cuma tadi ini kayak gue nggak pernah main kompor kayak gini soalnya gue nggak ngerti. Emang ketahuan aja nggak bisa masak. Ya elah, beneran.
Lu beresin dulu, beresin. Iya, aduh kena baju gua lagi. Astagfirullahaladzim, ini kenapa sih? Kok heboh-heboh begini sih? Bu, Raskal mau sok-sokan bikin telur ceplok. Malah gagal liat, Bu. Sampai jatuh kayak gini. Udah deh, mendingan sekarang kamu mandi biar nggak bawa telur. Sana, bawa amis nanti. Enggak, Bu, aku mau belum bikin telur ceplok, aku mau bikin dulu. Makan dulu. Nanti ibu yang buatin. Lagi pula ibu udah bikin telur dadar yang biasa. Emang kamu nggak suka apa? Suka banget justru. Bu, telur dadar itu spesial buat aku sama ibu. Nggak usah ajak-ajak Raskal makan itu. Kamu masa telur aja nggak mau bagi-bagi. Udah cepetan mandi ah. Iya, Bu. Ya udah deh. Masa nggak diberesin dulu sih? Aku suruh mandi dulu. Iya, Bu, mandi. Bu. Kamu beresin. Lah kok jadi aku yang beresin, Bu? Pak, kalau misalnya nih, uang setoran haji Bapak yang ke Pak Ronald itu nggak bisa balik gimana? Mau gimana lagi, Pak? Kalau dibilang sedih, menyesal, ya itu manusiawi, Pak. Terus terang Bapak ya sedih, karena kan kamu tahu, bertahun-tahun Bapak kumpulin uang sedikit demi sedikit. Bapak juga sisihkan bagaimana kita sudah selesaikan utang kita selama ini sama rentenir. Terus Bapak memupuk harapan Bapak bisa haji. Tapi jadi begini, ya Bapak berusaha ikhlas saja lah, Pak. Ya amit-amit kalau misalnya sampai nggak bisa balik, semoga sama Allah diganti ya Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Kamu sama teman-teman kamu yang udah ngebongkar kejahatan si Ronald itu aja, besar sekali buat Bapak manfaatnya, juga buat teman-teman Bapak. Jadi Bapak sama teman-teman itu punya harapan lagi. Insya Allah bisa berangkat, Pak. Dunia ini memang sering kejam, Pak. Tapi yang kamu perbuat, kamu selalu berusaha untuk baik. Itu sesuatu yang gak bisa dibayar, dinilai oleh uang. Bapak bangga sama kamu, Pak. Sekarang giliran Bapak nih mau nanya sama kamu. Mau nanya apaan, Pak? Kamu jangan senyum-senyum dulu. Sebenarnya perasaan kamu sama Ilona itu bukan sekedar teman aja kan? Kenapa Bapak bisa mikir kayak gitu? Pak, Bapak kasih tahu sama kamu ya, sejak dia pertama kali kos di sini, itu terus terang Bapak perhatiin sikap kamu, cara mandang kamu, itu bukan sekedar teman. Kamu jatuh cinta ya? Kok Bapak bisa tahu sih, Pak? Kamu gimana sih? Bapak ini bapak kamu. Dari kecil apa yang kamu lakukan itu ya Bapak tahu. Dari cara kamu memandang itu beda. Aku jatuh cinta kan kamu? Enggak Pak, ini udah enak banget nih Pak, makan ya Pak. Ngeles. Ya, merah kan mukanya. Enggak Pak, makannya Pak. Bapak makan lagi ya. Sama bawa malam ke dalam genggaman, melihat terang melawan angin bersamamu melintasi angin dalam mimpi cinta hati yang memanggil. Woi, lu ngapain? Woi, balikin dong. Balikin. Ini pecah-pecah. Iya, sini, cepetan. Balikin lu. Hapus nggak? Hapus nggak? Apa sih? Lu gue puter. Ya, hapus cepetan. Bentar. Hapus, lu ngapain sih? Lihat dulu. Yaudah, ini seru nih. Apa sih? Oh my god, ini Raskal. Dia sadar gak sih kalau di video? Lucu banget lagi. Ternyata aku sekangen itu sama Raskal. Selama ini aku denial soal perasaan aku. Tapi sekarang ngerasa kehilangan banget. Duh, Mila. Kenapa sih baru sadar sekarang kalau I have a crush on him? Malah sekarang lagi jauh lagi.
kau bukan dia. Namun dalam hatiku ada harapan, seandainya aku bisa menyadari perasaanku ini lebih awal. Gue nulis ini pas gue lagi down banget. Mending gue buang aja kali ya. Kau bukan dia, namun dalam hatiku ada harapan, seandainya aku bisa menyadari perasaanku ini lebih awal. Pak, itu coret-coretan gue udah lama banget, lo jangan salah paham ya. Oke. Dan semua omongan gue di rumah El kemarin itu nggak bohong kok. Lo emang seistimewa dan sespesial itu buat gue. Nanti lo kira gue ngebluff aja dong. Oke. Ya, lo kenapa oke-oke aja sih? Terus gue harus gimana? Ya, ngomong apa kek? Sumpah gue berasa awkward banget. Oke, please. Semua omongan tadi lo lupain aja, oke? Dan cara-caratan gue lo lupain juga. Oke, anggap aja lo nggak pernah lihat, oke? Oke. Ilona lucu banget sih kalau lagi salting gitu. Kasian tapi gemesin. Main game mulu. Wah, Apa? ngajak berantem. Main game mulu, bersihin tuh dapur tuh. Apa tuh? Wah, lu bener-bener. Lu lu ganggu gua main game lu. Ini macam-macam lu. Berisik. Aduh. Wah, lu kasar banget. Lu kasar banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Udah, stop. Ampun, dia punya 2 anak laki berisik banget malam-malam. Gak enak sama tetangga ini. Gimana sih pokoknya nih ya, kalau sampai ibu denger masih berisik-berisik lagi begini, ibu kirim ke rumahnya Ronald. Hah? Rasa ya? Jangan. Maaf. Aku tahu banget aku salah ya. Tapi Pak Ronald tuh serem banget. Aku ntar aku dikenal, kita ditangkap Bu. Jangan. Emang ibu mau tolong, kita Bu. ke sana sama Iya, Pak Ronald? Apa ibu yang mau aku buka Pak Ronald? Iya, jangan. Nanti kalau kalian kesana ibu sama siapa? Bu, jangan. Kalau kita baca Bu, jangan Bu. Tapi jangan berisik dong, malu sama tetangga dong. Tidur. Ya, Bu. Main game mulu Iya, lagi. itu tadi. Ya udah tidur ya, jangan berisik. Iya, Si Bor kita nggak berisik juga Rande. Lu lagian gue lagi main kata. Kok bisa ya anak-anakku bahagia di rumah ini? Bahkan Raskal yang seumur hidupnya nggak pernah hidup susah, dia kelihatan bahagia. Dewi sudah merampas anak-anak aku dan bikin mereka jadi ngelawan sama aku. Sebenarnya apa yang sudah Dewi omongin ke mereka sampai anak-anakku sendiri segitu bencinya sama aku. Padahal semua yang aku lakuin sekarang ini demi anak-anak dan keturunan aku nantinya. Aku mau mereka semua hidup makmur. Aku masih harus selesaikan urusan aku sama Azura. Setelah Azura selesai, aku akan urus Dewi. Siap. Guys. Ini opsinya. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Bagus banget sih Zura. Ini menarik sih. Jadi lo mau pakai nama ini buat bisnis kupon lo? Iya. Sementara ini gue tuh baru kepikiran namanya doang sih. Biar orang-orang tuh cepet ingat.
Tapi kalau dilihat dari namanya menurut gue udah bagus karena namanya nggak menghina. Ya kan? Orang-orang pasti nyangkut gitu kan. Palingan nanti gue tuh pengen nambahin klepon di atas sini. Biar orang-orang kayak pengunjung kedai lo nih pada tahu gue jualan apa, dan insya Allah kalau mereka tertarik pasti beli. Pasti, Zura. Berarti ini tinggal diedit aja di laptop sebelum dicetak. Bener banget. Tapi harus ngerti juga resolusinya berapa. Jadi gambar dan tulisannya nggak pecah. Sebenarnya yang paling ngerti soal resolusi dan hal-hal soal desain tuh Mila sih. Mila masih marah sama lo. Gue nggak tahu pastinya dia masih marah atau enggak. Tapi ayah bilang ke gue beberapa hari belakangan ini dia tuh jadi males kemana-mana, males keluar kamar dan males berinteraksi sama orang-orang. Ayah tuh nyaranin gue buat deketin dia biar dia nggak stres. Ya gue setuju sih. Daripada dia buang waktu di rumah doang. Gimana kalau lo tanya tentang desain ini ke Mila? Siapa tahu dia jadi semangat bantuin lo. Gue setuju apa kata Ilona. Setuju mulu. Iya deh, kasihan juga ya dia diem doang. Yaudah, gue akan coba ngobrol sama Mila. Kalian doain gue ya. Pasti. Kita tuh bakalan selalu mendukung gue. Makasih udah jadi sahabat-sahabat gue yang paling ngertiin gue. Sama-sama. Kudapan manis by Azura. Waduh. Mil, gue ganggu lo nggak? Enggak. Jadi, gue belum sempat cerita, tapi gue ada niatan untuk jualan makanan manis gitu di kiosnya Kanva. Gue sampai niat banget loh, gue minta diajarin sama Ibu Dewi untuk masak biar hasil tuh bisa enak dan cantik gitu. Gue juga ini bikin beberapa desain. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak, makanya gue butuh pendapat lo. Lebih baik yang mana? Jadi dari kemarin kamu ninggalin aku terus karena urusan ini? Iya, sebenarnya sih gue nggak ada maksud untuk ngehindarin lo, Mil. Cuman gue juga takut kalau gue ngeganggu atau kalau lo masih marah. Makanya gue baru sempet ceritain ini sekarang. Gue butuh masukan nih, menurut lo bagus nggak? Atau ada yang kritik dan saran? Harusnya tuh kamu tahu diri ya, Zura. Mila itu kan sekolahnya khusus mode. Ngapain kamu suruh dia ngedesain receh untuk dijual di warung pinggir jalan? Tapi aku cuman... Kalau kamu punya rencana yang spektakuler terserah ya. Tapi kamu jangan libatin Mila. Maaf ya, Tante. Permisi. Kamu kenapa ngeliatin mama kayak gitu? Mama nggak boleh belain kamu di depan Azura. Aku udah dewasa, Mah. Terus kamu nggak butuh mama belain kamu? Aku nggak butuh. Aku butuhnya kepercayaan dari Mama supaya aku bisa milih sendiri apa yang aku mau dan Mama nggak usah ngatur-ngatur lagi. Karena aku juga butuh kebebasan, Mah. Lo lagi mikirin apaan sama? Setelah bokap lu bebas dari penjara, gue yakin dia gak bakal diem aja. Dia pasti ngelakuin sesuatu dan pasti balas dendam ke kita. Dan mungkin lebih parah dari sebelumnya. Udah pasti lagi. Gue tau banget lagi bokap gue kayak gimana. Tapi sayangnya dia bakal lebih parah lagi ke depannya nih. Ibu udah tahu soal kalau papa dulu keluar. Mending jangan ngasih tau ibu deh. Takut ibu kepikiran. Soalnya kemarin aja dia bilang ke gue. Dia belum bisa tidur nyenyak, belum bisa tenang. Soalnya masih kepikiran takut Parona tiba-tiba datang sini lagi. Apalagi kalau udah tahu bokap lu bebas dari penjara. Ibu jangan sampai tahu deh. Enggak sekarang sih. Tapi jangan sampai juga. Ibu tahu aja dari orang lain. Karena kalau sampai iya ya sama aja bohong sama.
stok yang habis apa lagi nih, Pak? Ini Paling sumpitnya udah habis. Kecap kayak kita butuh kecap lagi deh Pak. Kecap, oh ya. Sama Kalau ininya masih banyak ini? masih ada Pak, masih ada. Kamu lagi apa, Queen? Aku lagi kangen kamu dan aku nggak bisa lupain kenangan manis di antara kita berdua. Lo kenapa? Gue baru dapet chat ini dari Alexa. Alexa nggak salah kok. Kalian berdua kan emang punya banyak banget kenangan manis. Gua sama teman-teman pun juga tahu. Jadi apa yang salah? Gue jadi nggak enak sama lo. Nggak mesti nggak enak. Gue ngelakuin kok. Lagian itu semua itu keputusan ada di hati lo, Nak. Jadi lo ikutin aja apa yang ada di hati lo ya. Kanva beneran tulus. Dia nggak emosi, cemburu, atau marah. Malah dengan besar hati, Kanva bisa ngertiin semuanya. Gue nggak boleh ngerusak mood gue hari ini cuma gara-gara chat dari Alexa. Makasih ya udah semangatin gue. Sama-sama. Yuk, kita kerja lagi. Ilona, kamu suka ngubungin ibu kamu juga kan? Kasih kabar. Enggak, iya. Iya, Om. Mil, mau lemon tea nggak? Oh, nggak usah repotin. Enggak kok, sekalian nih. Oke. Thank you. By the way, tadi kamu belum beres tahu cerita soal makanan yang mau kamu jual. Ceritain lagi dong. Emang lo mau denger? Mau? Jadi gue tuh ternyata punya bakat baking kan. Gue rencananya pengen jual-jualan kue-kue kering gitu. Terus nanti jualannya tuh di tim sama Canva. Kenapa? Biar nggak pindah-pindah set lagi. Ya kan? Repot, mestinya jauh. Terus ya jualan-jualan di online di Instagram gitu aja sih. Nah, nih IG Kudapan Manis by Azura udah on ya. Asik. Udah gue masukin juga nih. Terus ini di bio-nya gue udah cantumin lokasi warung dimsumnya Canva. Sama ini gue cantumin juga linknya. Jadi orang kalau mau pesen bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya Azura. Seru banget. Lihat tuh. Nih. Keren juga settingan akunnya. Iyalah gua. Ya kebiasaan lu Bob, dipuji mulu. Jadi melayang kan lu kan sekarang. Bob, terus gimana? Udah ada yang nanyain belum? Bentar. Wih, udah nih. Kapan nih bisa pesennya? Ready stock nggak Kak? Ini PO atau gimana Kak? Wah mau dong. Ih, seru banget. Makasih ya Bob. Lo udah bantuin bikin sosmednya. Makasih Raskal juga. Sama dong. Loh, kok aku nggak dimakasihin? Makasih sayang. Hampir gue muntah. Ada apa sih nih? Kok kayaknya rame-rame, ketawa-ketawa gitu? Ibu, makasih ya. Ibu udah ajarin aku bikin crop foto. Sekarang sosmednya udah banyak yang nanyain tahu. Ih, yang bikin berhasil itu karena kamu tuh punya tekad, Azura. Kalau kita mah semua cuma mendukung aja. Enggak, tapi tetap karena ibu. Bikin telepon lagi buat ibu mana? Hah? Mau Bu, mau. Ibu PO dulu tapi. Sebenarnya udah bagus sih desainnya. Tapi aku ngerasa warnanya kurang cerah.
Apalagi logo kemasannya. Harusnya desainnya bisa lebih catchy. Nah, harusnya warna hijau klepon bisa lebih tonjolin lagi. Bagian parutan kelapa juga bisa dikasih hiasan daun pandan biar platingnya lebih cantik. Warna font kudapan manis juga harus dipertegas lagi. Tapi Azura mau nggak ya dibantuin segininya sama aku? Mandi dulu deh biar fresh. Mila. 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 Pasti lagi di kamar mandi. Nah, ini kan... Ternyata anakku pintar gambar. Bagus banget logo-logonya. Mereka masih melakukan persiapan, Pak. Kamu awasin terus. Cari celah untuk hancurin dagangannya Azura. Jangan sampai ketangkap. Dan kamu harus bisa habisin Azura. Pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan biasa. Baik, Pak. Raska! Kak! Sabar, Kak. Sabar. Dek, bangun Dek. Please, bangun. Kenapa Dek? Aduh. Ya ampun. Sabar ya Dek. Sabar Dek. Bukan secerca cahaya saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu mengikuti irama detakmu, dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kegagalanku aku ada karena kamu ada. Cintamu adalah cahaya di tengah